Saudara, kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan ini masih membahas soal politik yang mulai menghangat lagi. Kalau kita sekarang masih bersama dengan Sekjen dari Partai Amanat Nasional PAN, ada Edi Suparno, kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, dari Mas Ujang Komarudin, begitu ya. Saya balik lagi deh ke Bang Edi, ini ke awal lagi Bang Edi. Jadi pertemuan ini momennya melihat memang juga pasca Lebaran, ini kalau dinilai banyak pihak kan ini berarti kan koalisi yang dideklarasikan pertama nih begitu ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya kalau track balik dari Lebaran saja sebenarnya sudah ada juga tokoh yang kemudian bersilaturahmi begitu ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo dan Bu Mega juga sudah bersilaturahmi meskipun memang belum ngomongin politik lah ke sana kayak gitu. Tapi kan itu sudah terjadi juga, melihat juga bagaimana kemudian Pak Prabowo berkunjung ke beberapa tempat ke Jawa Timur, salah satunya ketemu Bu Hovifah. Nah, Pak Edi, apakah memang pertemuan ini momennya diambil cepat karena melihat itu juga? Enggak, saya kira ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi yang dilaksanakan oleh para ketua umum di bulan Syawal yang baik ini. Dan ini merupakan pertemuan yang memang sudah dirancang sesungguhnya sebelumnya. Tetapi karena Pak Zul waktu itu sebelum Lebaran, 10 hari menjelang Lebaran itu beliau umroh, dan segera setelah Lebaran itu beliau kemudian berkunjung ke putranya sedang kuliah di luar negeri, jadi memang tidak bisa ada pertemuan di antara ketiga ketua umum itu. Memang waktunya baru ketemu juga kembali, ya? Ketika Pak Zul kembali langsung keesokan harinya langsung dilakukan pertemuan itu. Jadi ini bukan pertemuan yang merupakan pertemuan sebagai respons dari safari yang dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh, tetapi ini memang sudah direncanakan sesuai dengan kembalinya Pak Zul dari rangkaian kegiatan umroh dan kunjungan keluarga. Jadi lebih pada itu. Ya, menarik juga tadi kata Pak Edi, koalisinya bukan eksklusif, berarti kan inklusif juga, masih terbuka juga. Dan kalau saya tanyain soal capresnya siapa, cawapresnya siapa, itu kan mungkin masih terlalu dini juga Pak Edi. Tapi kalau berbicara sosok yang dilihat PAN dan juga koalisi, nanti akan seperti apa sih sosok capres atau cawapres yang mungkin mendekati ideal lah untuk dipilih gitu? Ya, kita kan semua menghendaki calon pemimpin yang akan datang itu adalah calon pemimpin yang bisa membawa Indonesia itu dalam sebuah loncatan baik dari aspek perekonomian, dari aspek sosial, dari aspek kemandirian bangsa. Ya, jadi sosoknya itu kurang lebih demikian, dan saya kira semua sepakat. Sosok itu adalah sosok yang mampu menaungi semua pihak, semua golongan, semua kelompok. Jadi dan ini saya kira semuanya, semua kualitas itu ada di nama-nama yang selama ini terlihat di dalam survei. Jadi saya menganggap bahwa semua nama-nama di dalam survei itu memiliki kualitas prima untuk menjadi calon pemimpin Indonesia ke depannya. Nah, tetapi tentu kan kita ingin bagi partai politik itu kan salah satu tujuan utamanya kalau kita lihat textbook politik itu kan ingin berkuasa. Supaya apa? Supaya berkuasa itu bisa mendatangkan perubahan. Nah, untuk bisa berkuasa mendatangkan perubahan harus menang. Jadi pada akhirnya formulanya ada formula untuk menang nanti di tahun 2024. Oke, tetap harus menang dulu ya begitu kan, karena untuk berkuasa dan kemudian nanti bisa melakukan perubahan juga untuk yang lebih baik ke depannya. Mas Ujang, tapi kalau dilihat pemilih nanti di 2024 ini trennya akan seperti apa, pemilihnya akan seperti apa, akan melihat sosok-sosok yang seperti apa sih? Misalnya salah satunya di sosial media juga lumayan punya pamor begitu misalnya Mas Ujang? Ya, dari data yang ada kan, dari banyak lembaga survei, termasuk lembaga saya, pemilih nanti kan anak-anak muda ya, 60%. Kebetulan saya dosen, saya dekat dengan anak-anak muda gitu, di kampus, dan di mana-mana lah. Bahkan saya setiap saat juga jadi ngisi webinar di BEM seluruh Indonesia gitu. Nah, mereka itu memang kebatinannya sama. Ingin Indonesia itu punya figur yang bagus, yang memang dia peduli terhadap rakyat, dan kepentingannya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, golongan dan kelompok, bahkan partai politik, tapi bangsa dan negara. Itu yang sekarang dipikirkan kebatinan dari anak-anak muda Indonesia. Oleh karena itu ya kalau ingin menang, kalau ingin menghadirkan sosok capres-cawapres unggulan ya. Jadi selain dari elektabilitas mereka harus tinggi, tetapi juga mereka harus mengidentifikasikan diri dengan anak-anak muda. Saya ingat ya, ketika 2019 yang lalu, saya khusus itu diwawancarai oleh banyak televisi tentang
kecenderungan pemilih milenial, kemana arahnya ya. Ya. Tentu mereka kan begini, ada istilah kalau kita ingin mendekati suatu kaum, maka harus menggunakan bahasa kaumnya. Aha. Jadi kalau kita ingin mendekati anak-anak muda, ya harus mengidentifikasi diri dengan anak muda itu. Makanya dulu, mohon maaf ya Pak Jokowi gitu ya, menggunakan kaos gaya-gaya anak muda, menggunakan motor ya, jaket anak motor juga bergaya seperti anak muda. Nah oleh karena itu ya capres-cawapres ke depan itu yang mesti menghadirkan atau katakan berkarakter, bergaya ya, bukan hanya persoalan karakter gaya, tapi visi misinya juga harus mendukung kepada program-program pengembangan kreasi anak-anak muda. Itu Ya. menjadi penting karena itulah pemilihnya. Itu yang kedua tadi media sosial, betul Bang Yanda. Hari ini kan begini, mohon maaf ya. Jadi banyak ketua umum partai elektabilitasnya masih belum nangkap, masih belum naik ya. Tetapi mereka kepala daerah itu banyak yang naik. Yang bagus elektabilitas. Kepala daerah ini ya? biasanya mereka ya yang naik itu main di media sosial. Oke. Jadi sejak lama mereka main di media sosial. Oke. Oleh karena itu ya mereka sudah jalan dan mudah diterima oleh kalangan anak-anak muda yang main di media sosial itu. Ya ke depan tentu tidak mudah memang menggunakan media sosial, harus punya cara dan memang tadi harus punya feel, harus punya karakter sendiri kalau kita ingin main di media sosial. Betul, karena salah-salah dikit nanti malah jadi viral yang nggak bagus begitu ya. Nah, Mas Nah, Ujang, kira-kira seperti itu. Mas Bang Ujang, Ganda. kalau melihat koalisi awal ini dari 3 partai ini yang memang kalau secara dinilai dari PT-nya begitu sudah cukup juga untuk menaikkan calon. Nah, Anda melihat apa nih kira-kira bumbu-bumbu yang harus segera dilakukan atau diberikan kepada mangkok koalisi ini agar kemudian ini bisa bertahan lama? Ya, cari figur yang memiliki Figur, oke. elektabilitas yang tinggi. Karena salah satu faktor psikologi kemenangan bagi partai politik maupun bagi rakyat, bagi relawan, itu adalah psikologi kemenangan. Psikologi kemenangan adalah di angka mereka yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Memang mereka yang memiliki elektabilitas yang tinggi sampai saat itu belum tentu menang, tetapi kebanyakan mereka menang. Biasanya ukuran-ukuran elektabilitas atau parameter elektabilitas itu menjadi kunci atau kata kunci psikologi kemenangan seperti yang saya sebutkan tadi. Pak SBY di angka 60% dulu, Pak Jokowi di angka 60% dulu. Nah ini standar parameter ukuran psikologi kemenangan bagi pertarungan di Pilpres. Oleh karena itu ya tadi kalau ingin punya psikologi kemenangan yang bagus, baik ya di sebuah partai, maka harus mengusung dan mendukung yang mereka capres-cawapres yang punya elektabilitas tinggi itu. Oke. Karena begini, kalau misalkan capres dan cawapres yang diusul itu, mohon maaf, elektabilitasnya rendah, maka akan lari itu relawan. Akan lari itu orang partai. Yang di grassroots ya? Pasti lari. Saya pernah Oke. ini, 2014 saya pernah dekat dengan salah satu partai besar. Dia ada capresnya, katakanlah. Dia jalan keliling Indonesia. Tetapi elektabilitasnya tidak pernah naik. Akhirnya dia tidak mencalonkan diri. Ya. Akhirnya mendukung capres yang lain. Oleh karena itu jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi jangan sampai ini koalisi katakanlah ya, awal yang dibangun ini lalu bercerai-berai karena memang mohon maaf tidak ada capres dan cawapres yang unggulan. Jadi perlu mendukung capres-cawapres yang unggulan itu. Karena tadi kata Bang Edi sepakat, psikologinya sebagai kemenangan. Ya. Jadi kalau ingin menang ya maka elektabilitas harus tinggi. Oke, Mas Ujang, Pak Edi, kira-kira strategi atau langkah apa yang paling akan dilakukan terlebih dahulu nih setelah adanya deklarasi ini? Akankah ada pembentukan tim dulu? Apakah kemudian juga nanti segala silaturahmi, komunikasi antara 3 partai ini akan terbuka atau seperti apa nantinya? Ya memang harus ada tindak lanjut yang memang sudah disepakati oleh para ketua umum ini. Bentuk tindak lanjutnya yaitu nanti akan ada tim dari masing-masing partai untuk bisa berfungsi, berperan sebagai tim yang melakukan pekerjaan-pekerjaan, perumusan ide, gagasan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan ke depannya. Nah, bagaimana bentuk dan format kerja tim ke depan itu, ya itu akan dirumuskan lebih lanjut. Dan ini saya kira merupakan kerja kita ke depannya. Dan saya merasa bahwa sesungguhnya formasi yang terbentuk dalam koalisi ini yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Ujang sudah relatif sangat baik ya, karena kalau kita bicara dream team ini kan ada representasi dari spektrum politik
yang ada di Indonesia, partai politiknya ya, dari nasionalis, ya, terus kemudian Islam modern, moderat yaitu PAN, dan kemudian Islam tradisional ya, yaitu P3. Jadi saya kira ini sebagai cikal bakal dream team sudah bagus. Wih, Ya, tinggal ya, kita luar biasa. memformulkan kerja-kerja ke depannya bagaimana. Nah, itu mungkin kalau juga dilihat sama mungkin orang-orang yang mungkin sosok-sosok tokoh yang saat ini elektabilitasnya cukup tinggi, ini menarik juga nih ya, melihat juga bagaimana komposisi dari Dream Team awal yang telah dideklarasikan begitu. Oke, pokoknya intinya jangan sampai tadi ya ada politik identitas lagi yang kemudian terjadi dan memecah belah masyarakat ke depannya. Dan yang paling penting juga Mas Edi, Bang Edi, jangan sampai kemudian ini mengganggu kinerja para menteri sambil bekerja hingga akhirnya nanti. Pak Edi Suparno, Sekjen dari Partai Amanat Nasional, kemudian juga ada Mas Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih banyak. Pak Edi juga cepat sembuh, semoga isomannya berjalan dengan lancar di Singapura. Salam sehat selalu.